Episode 1451-1455. Meskipun dia khawatir, dia tiba-tiba teringat bahwa dia perlu mengulang jalan heroik Yi untuk memulai. Dengan bantuan busur, mengalahkan Golden Crows akan jauh lebih mudah. Itu berarti itu adalah sesuatu yang layak untuk disyukuri dengan cara apapun. Temukan bab baru di novelbin.com. Mengenai pertempuran antara Xuanzu dan Kaisar Jun, dia menghentikan kekhawatirannya. Dia menyadari bahwa dalam pertempuran antara raksasa seperti itu, dia sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung. Selain itu, dia tidak perlu ikut campur. Bagaimanapun, Golden Crow telah ditembak jatuh, jadi dia hanya perlu mengulang sejarah. Itu adalah rencana tindakan yang paling aman. Adapun akibat lainnya, aku bahkan tidak punya istri, jadi aku tidak perlu khawatir akan menjadi seperti Yi, tidak dapat kembali ke surga. Terlebih lagi, Jun dan Yi adalah keturunan Xuanzu. Dari sudut pandang manapun Xuan melihatnya, berdiri di pihak Xuanzu adalah pilihan yang lebih cerdas. Emosi Xuan yang campur aduk berangsur-angsur tenang kembali saat ia memikirkan hal-hal itu. 10 dukun Gunung Roh semuanya membungkuk ke arah Xuan dan berkata, meskipun kami tidak tahu mengapa Kaisar Langit memilihmu, karena ia telah memberikan busur merah, pasti ada alasannya. Saat ini, 10 matahari berada di langit, membawa bencana bagi orang-orang. Kami berharap adik kecil itu dapat membantu dunia memberantas kejahatan ini. Semua dukun memiliki ekspresi tulus. Mereka benar-benar khawatir tentang orang-orang di dunia ini. Namun, Yun Jianyu dan yang lainnya tidak mau repot-repot mengurus hal-hal itu. Mereka semua menyarankan Xuan untuk mempertimbangkan kembali, karena situasinya menyentuh pertempuran di tingkat Kaisar Surgawi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh orang-orang setingkat mereka. Xuan tidak menjawab, dia hanya berdiri di puncak gunung dan mengamati segala sesuatu di bawahnya. Selain Gunung Roh, yang memiliki penghalang pelindung yang kuat dan hampir tidak dapat menjaga pepohonannya tetap hijau, hanya ada bencana di mana-mana. Semua tumbuhan telah layu, dan tanahnya kering dan retak. Kebakaran hutan yang terjadi di mana-mana. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah tewas di bawah terik matahari, atau ditelan lautan api. Ketiga wanita itu mendesah saat melihat pemandangan mengerikan itu. Mereka kini tahu apa pilihan Xuan, jadi mereka tidak mencoba menasihatinya lebih jauh. Meskipun mereka semua adalah bagian dari kekuatan yang berbeda, pada tingkat yang paling mendasar, mereka tetap sepakat dalam beberapa hal. Kalau tidak, mereka tidak akan memilih untuk bepergian bersama Xuan. Saat melihat pemandangan apokaliptik itu, mereka semua memutuskan untuk berdiri teguh di sisi Xuan. Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia menatap ke atas ke-10 matahari keemasan yang menyilaukan. Meskipun 10 gagak emas telah terluka karena nuba, mereka masih belum pergi. Api suci gagak emas mereka memberi mereka kekuatan regeneratif yang luar biasa untuk memulai. Sekarang setelah mereka semua berada di langit, mereka bahkan saling membantu pulih lebih cepat dari biasanya. Namun, karena itu, orang-orang di alam bawah harus menderita. Tentu saja, bagi Golden Crows, orang-orang itu tidak lebih dari semut. Mereka sama sekali tidak peduli. Xuan menarik napas dalam-dalam. Ia memasang anak panah dan menarik busurnya. Meskipun ia belum pernah belajar memanah sebelumnya, ia sekarang adalah seorang kultivator tingkat master. Pengendaliannya atas tubuh dan kekuatannya sudah sangat hebat, jadi ia cepat menyesuaikan diri dengan senjata baru itu. Busur pembunuh matahari tampaknya juga memiliki jiwanya sendiri. Ia tidak perlu berbuat banyak, karena busur itu sudah mulai aktif dengan sendirinya. Iklan oleh Pub Future. Namun, ekspresi Xuan berubah, karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat menarik tali busur sepenuhnya. Dia bahkan tidak dapat menariknya kembali setengah jalan tanpa mencapai batasnya. Otot-ototnya menggeliat seperti naga, tetapi dia tidak dapat berbuat lebih banyak. Meskipun tidak ada yang mengatakan apapun, tidak mungkin kekuatan sebesar itu cukup untuk melukai matahari di langit. Ketika Yan Suehen dan dua wanita lainnya melihat itu, mereka meletakkan tangan mereka di tubuhnya, menuangkan ki mereka ke dalam tubuhnya tanpa menahan sama sekali. Selain itu, 10 dukun Gunung Roh diam-diam mengelilinginya dan mulai melantunkan mantra. Sebuah formasi bersinar terbentuk, dengan Xuan di tengahnya. Xuan segera merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terisi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Dia mengaktifkan jejak penghancur bintang, lalu menginjakkan kaki kirinya ke tanah dengan keras.
Tubuhnya melengkung ke belakang, dan dia menekuk lutut kanannya ke tanah. Saat dia menarik kembali busur pembunuh matahari sepenuhnya, seluruh tubuhnya juga mulai menyerupai busur yang ditarik kembali hingga batasnya. Semua ototnya menggelembung karena kekuatan yang dia kerahkan, dan pakaiannya tidak dapat lagi menahan ketegangan dan meledak. Yu Yanluo baik-baik saja, karena sebelumnya dia sangat dekat dengannya. Namun, Yan Suehen dan Yun Jianyu merasa agak sulit untuk mengatasinya. Berada begitu dekat dengan seorang pria, terutama yang tubuhnya penuh dengan kekuatan maskulin, membuat jantung mereka berdebar kencang meskipun keinginan mereka kuat. Yan Suehen teringat kejadian di sumber air panas pegunungan salju besar, dan bagaimana airnya memercik ke segala arah. Saat itu, dia sangat malu sehingga tidak bisa tenang menatapnya sama sekali. Mata Yun Jianyu berair hingga hampir meneteskan air mata. Dia diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus menjauh dari bocah nakal ini begitu dia meninggalkan ruang bawah tanah rahasia. Kalau tidak, jika berita tentang pertikaiannya dengan pria muridnya tersebar, martabat apa yang akan dia miliki sebagai guru sekte suci? Sementara itu, Zuan benar-benar fokus. Dengan bantuan yang lain, ia memusatkan seluruh kekuatannya pada anak panah itu. Permukaannya yang putih bersinar, dan tanda-tanda di permukaannya menjadi lebih jelas, memancarkan sensasi kuno dan mendalam. Energi penghancur yang mengerikan mengalir keluar darinya ke dunia. Kemudian, Zuan melepaskan anak panahnya. Anak panah itu berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju salah satu matahari di langit. Anak panah itu bergerak sangat cepat sehingga bahkan dengan kultivasinya, Zuan tidak dapat melihat lintasannya. Tak lama kemudian, semburan cahaya keemasan yang menyala-nyala tiba-tiba memenuhi langit. Aliran darah keemasan yang tak berujung berhamburan turun, dan langit menjadi gelap. Banyak orang dengan cepat menyadari fenomena abnormal yang terjadi di langit. Yang sebelumnya ada 10 matahari, kini berkurang 1. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka semua bersorak. Zuan agak khawatir, dia benar-benar telah menembak jatuh salah satu dari mereka. Siapa yang berani membanggakan diri di hadapanku di masa depan? Siapa yang lebih jago menembak daripada aku? 1. Namun, dia bereaksi cepat. Dia tidak ragu untuk memasang anak panah lagi dan menarik kembali busurnya. Bagaimanapun, mereka adalah putra-putra Kaisar Jun. Jika Kaisar bereaksi terhadap apa yang telah terjadi dan menjatuhkan hukuman surgawi, hanya akhir yang tragis yang menantinya. Karena itu, dia melepaskan anak panah putih satu demi satu, semuanya membawa kekuatan yang mengerikan saat terbang ke langit. Bahkan saat Golden Crows pulih dari luka-luka mereka, mereka tiba-tiba menyadari bahwa salah satu saudara mereka telah meledak di tempat. Mereka sedikit terkejut. Apakah luka-luka yang mereka alami dari Nuba begitu serius sehingga mereka bahkan tidak dapat bertahan lagi? Bagaimanapun, mereka telah menggunakan panas yang ekstrim untuk menghancurkan Nuba, tetapi panas Nuba tidak kalah kuat dari mereka. Bagian dalam tubuh mereka juga menjadi sangat panas sebagai akibatnya. Iklan oleh Pub Future. Namun, tiba-tiba mereka menyadari aura mengerikan terbang ke arah mereka satu demi satu. Mereka akhirnya bereaksi terhadap apa yang terjadi. Serangan musuh. Mereka segera bubar, tidak berani menghadapi anak panah itu secara langsung karena mereka merasakan ancaman kematian. Sayangnya, meskipun mereka menghindar dengan cepat, mereka tidak secepat anak panah. Lebih jauh lagi, anak panah itu tampaknya memiliki sifat melacak dan mengejar mereka tanpa henti. Ledakan, ledakan, ledakan. Burung gagak emas jatuh satu demi satu. Darah keemasan berceceran di udara. Mungkin itu hanya kebetulan, tetapi tempat mereka jatuh kebetulan adalah Gunung Bulu, tempat yang dilewati kelompok Zuan saat mereka pertama kali tiba. Setiap kali seekor Golden Crow muncul, sorak-sorai datang dari dunia bawah. Bagaimanapun, 10 matahari yang muncul di atas kepala sekaligus untuk pertama kalinya adalah sesuatu yang dibenci oleh orang biasa, pembudidaya, dan monster jahat. Dalam beberapa saat saja, 9 Golden Crow jatuh dari langit. Namun, Zuan tidak memiliki kapasitas mental untuk menghitungnya sama sekali. Dia harus mengeluarkannya dengan cepat karena potensi balas dendam Kaisar Jun, dan dia hampir tidak dapat menahan tekanan tersebut. Jejak penghancur bintang adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan satu kali oleh orang normal. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, menggunakannya 3 kali berturut-turut juga merupakan batasnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan menggunakan senjata suci, busur pembunuh matahari.
Meski mirip dengan yang digunakan putra mahkota gagak emas, kekuatannya jauh lebih besar, dengan demikian, biaya melonjak jauh lebih tinggi. Untungnya, ia mendapat bantuan dari 10 dukun gunung roh, yang memungkinkannya menggugurkan 9 anak panah berturut-turut. Sayangnya, darah mulai mengalir keluar dari hidung dan mulut para dukun itu. Mereka jelas mengalami tekanan yang kuat sebagai akibatnya. Yu Yanluo dan 2 wanita lainnya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Darah mengalir dari tubuh mereka dan menutupi mereka. Zuan secara naluriah merasakan bahwa masih ada matahari di atasnya, dan tanpa sadar mendongak untuk terus menembak. Tidak, teriak seorang wanita dengan marah dan khawatir. Seorang wanita cantik berbusana istana terbang di depan Golden Crow terakhir, menggunakan tubuhnya untuk menghentikan Sun Slaying Bow yang mematikan. Bab 1452, Dunia Nyata dan Palsu. Si He terluka cukup parah saat bertarung melawan Nuba. Dia kemudian kembali ke lembah panas untuk memulihkan diri, dan mencoba menghubungi suaminya. Dia hanya merasa curiga tentang situasi ini, dan ada rencana besar untuk membalikkannya. Sementara itu, 10 gagak emas tidak kembali bersamanya, malah tetap berada di udara untuk memulihkan diri. Si He sedang terburu-buru untuk menghubungi Kaisar Jun, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Sayangnya, dia tidak bisa menghubungi playboy Kaisar Jun itu. Dia mengerti dengan jelas bahwa Kaisar Jun memiliki banyak wanita di sisinya. Meskipun dia adalah Dewi Matahari, dia tidak lebih dari sekedar kekasihnya. Siapa yang tahu tentang pelukan wanita jalan mana dia sekarang? Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka berbicara, jadi bagaimana dia bisa menghubunginya dengan mudah? Dia mulai merasa sedikit marah karena tidak bisa menghubunginya juga. Jika Kaisar Jun pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun, apakah dia benar-benar tidak khawatir? Aku akan memulai hubungan dengan orang lain. Ketika dia memikirkan tentang berapa banyak kekasih yang dimiliki Kaisar Jun, Si He menggertakkan giginya karena kesal. Wajah Zuan tiba-tiba muncul di benaknya. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan manusia yang begitu tampan. Terlebih lagi, dia memiliki kepribadian dan pesona yang unik. Wajahnya memerah ketika memikirkan hal itu. Apa yang terjadi pada saya? Mengapa aku memikirkan omong kosong seperti ini? Lagi pula, pihak lainnya adalah manusia. Dia masih Dewi Matahari, istri Kaisar Jun. Dia telah mengalami banyak hal. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Dia telah berhasil hidup begitu lama tanpa membiarkan perasaan apapun mengganggunya. Jadi mengapa dia tiba-tiba merasa seolah-olah sedang menjalani musim semi masa mudanya lagi? Ekspresinya berubah. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu, lalu bertanya, kemampuan Golden Phoenix. Golden Crow, Phoenix, dan Vermilion Bird semuanya berasal dari sumber yang sama. Itulah sebabnya mereka mengetahui kemampuan masing-masing. Bajingan itu benar-benar berani menggunakan keterampilan semacam itu. Anda telah berhasil menipu Si He untuk plus 999 plus 999 plus 999. Si He sombong dan berstatus tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa tahan ditipu oleh seorang pria? Apapun itu, dia bahkan tidak bisa menghubungi Kaisar Jun, jadi dia memutuskan untuk membalas dendam pada Zuan terlebih dahulu. Namun, tak lama setelah dia meninggalkan lembah panas, dia merasakan beberapa aura penghancur yang membuat hatinya bergetar. Dia menyaksikan dari jauh saat Golden Crow jatuh satu demi satu. Dia benar-benar patah hati dan segera bergegas menghampiri. Sayangnya, pihak lain menembak terlalu cepat. Saat dia tiba, 9 Golden Crow telah ditembak jatuh. Tidak ada lagi yang penting baginya, dan dia segera merentangkan tangannya untuk melindungi satu-satunya putranya yang tersisa. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia merasakan kekuatan mengerikan dari busur pembunuh matahari, dan tahu bahwa senjata suci yang lahir secara alami dari dunia dan didukung oleh kekuatan Kaisar Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dia hentikan. Namun, dia tidak ragu untuk menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghalangi lintasannya demi putranya. Iklan oleh Pub Future. Dia sangat terkejut saat melihat lelaki yang memegang busur itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Zuan. Mereka pernah berhadapan di lembah panas. Meskipun dia bisa dianggap cukup hebat di antara manusia, di hadapannya, dia bahkan tidak layak disebut. Namun, pada akhirnya, putra-putranya benar-benar kehilangan nyawa mereka karena panahnya. Si He diliputi kebencian. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membunuhnya di lembah panas.
Dia merasakan hal itu bahkan lebih intens ketika dia ingat bahwa dia telah menggunakan keterampilan Phoenix emas padanya, dan betapa menyedihkan putra-putranya telah meninggal. Yang dia rasakan hanyalah kebencian yang tak berujung pada Zuan. Anda telah berhasil menipu si He untuk +1024 +1024 +1024. Ketika melihat si He dan aliran titik amarah yang tak berujung, pikiran Zuan berangsur-angsur jernih. Ia melihat si He menatapnya, dipenuhi amarah dan ketakutan. Pada saat itu, ia dipenuhi dengan segala macam emosi. Yun Jianyu segera memperingatkannya melalui transmisi Qi, "An kecil, jangan menunjukkan belas kasihan sekarang. Kamu sudah membunuh 9 putranya dan menyimpan dendam yang sangat dalam. Jika kamu menunjukkan belas kasihan sekarang, dia pasti akan membalas dendam padamu." Yan Suehen mengolah kitab Tao yang tak tergoyahkan. Meskipun dia merasa saran itu agak kejam, dia tahu itu akan menjadi metode yang paling tepat, jadi dia tidak membantah apa yang dikatakan Yun Jianyu. Meskipun watak alami Yu Yanluo adalah baik, jika menyangkut keselamatan Zuan, dia secara alami akan berdiri di sisinya. Ekspresi Zuan berubah beberapa kali. Namun, pada akhirnya, dia menyingkirkan busur itu dan berkata, "Kamu harus pergi." Yun Jianyu berseru kaget, "An kecil." Zuan menggelengkan kepalanya sedikit ke arahnya. Kemudian, dia menatap si He di langit dan berkata, "Kamu membiarkan kami pergi sebelumnya, jadi bagaimana aku bisa melakukan ini padamu?" Mengenai Golden Cross sebelumnya, itu bukan karena kami memiliki dendam pribadi, melainkan karena mereka keluar bersama dan menyakiti orang-orang di dunia. Sebuah dekrit datang dari atas, jadi tentu saja aku harus membantu orang-orang. Cerita favorit Anda di novel.com. Ketika ia melihat bahwa hanya ada satu matahari yang tersisa, ia tahu ia tidak bisa terus menembakinya. Jika tidak, seluruh dunia akan jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Itulah kesempatan yang sempurna untuk menenangkan si He. Tentu saja, dia bisa saja bertekad untuk menembak si He dengan anak panah terakhir, yang akan meninggalkan satu matahari. Dia juga tidak perlu khawatir tentang balas dendam si He. Namun, dia telah menggunakan cinta itu lebih padat daripada emas padanya dan merasa bersalah sejak awal. Dia bahkan telah membunuh 9 putranya. Dia bukan pembunuh berdarah dingin, jadi bagaimana dia bisa terus melakukan hal seperti itu? Namun, dia juga tidak bodoh. Dia menyalahkan Zuansu sepenuhnya, menyiratkan bahwa dialah pelaku utama di balik semua ini, dan jika si He ingin membalas dendam, dia harus melampiaskannya pada Zuansu. Namun, dia telah membunuh 9 putranya, jadi dia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Si He menatapnya dengan ekspresi yang bertentangan. Dia tidak pernah berharap dia akan menunjukkan belas kasihan padanya. Bagaimanapun, pilihan yang rasional adalah membunuhnya untuk mencegah bencana di masa depan. Mungkinkah dia benar-benar peduli padaku? Dia segera menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Sialan, skill Golden Phoenix itu aktif lagi. Iklan oleh Pub Future. "Kau akan menyesal jika tidak membunuhku," katanya dengan dingin. Zuan menjawab sambil mendesah, "Apapun konsekuensinya, aku tidak akan menyesali pilihanku hari ini." Si He menatapnya dalam-dalam. Kemudian, dia membawa putranya yang terakhir, yang gemetar, ke dalam keretanya dan terbang menjauh, sambil berseru, "Suatu hari nanti, aku pasti akan membunuhmu." Suaranya bergema di udara saat dia pergi. Ekspresi Zuan menegang, hanya menyisakan senyuman pahit. Yun Jianyu mendengus. "Kau benar-benar maniak seks." Yan Suehen dan Yu Yanluo juga memiliki ekspresi aneh ketika mereka memandangnya. Zuan hanya bisa menjelaskan, "Aku tidak bisa begitu saja menembak jatuh ke 10 matahari itu. Apa yang akan dilakukan makhluk hidup di dunia ini jika tidak ada matahari? Kau bisa saja meninggalkan seekor gagak emas, tapi mengapa si He?" Tanya Yun Jianyu. Dia adalah master sekte-sekte iblis, jadi dia tahu pentingnya mencabut masalah dari akar-akarnya. Webnovel.com. Zuan berkata, yang menyebabkan bencana itu adalah 10 gagak emas, bukan dia. Selain itu, dia adalah istri Kaisar Jun. Aku meninggalkan satu gagak emas dan menyelamatkan si He, jadi pada tingkat tertentu, aku telah menunjukkan sedikit kebaikan. Kalau tidak, Kaisar Jun mungkin benar-benar akan berusaha keras untuk membunuhku. Ketika mereka mendengar penjelasannya, ketiga wanita itu menyadari bahwa keputusan itu memang masuk akal. Namun, mereka tidak dapat menahan diri untuk bergumam, "Kamu mengucapkan kata-kata yang begitu mulia,
tetapi bukankah alasan utamanya adalah karena dia wanita yang cantik? Zuan terkekeh malu. Memang, dia tidak sanggup membunuh si He. 10 dukun gunung roh perlahan pulih. Satu demi satu, mereka mengucapkan, terima kasih kepada Zuan karena telah menyelamatkan dunia. Zuan hanya menjawab dengan rendah hati, tetapi dia diam-diam khawatir, bertanya-tanya kapan balas dendam Kaisar Jun akan datang. Tiba-tiba, riak ki alami yang tak terlukiskan mengalir melalui dunia, dan tampaknya menghilang dengan cepat. 10 dukun gunung roh tampaknya telah menerima semacam perintah. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka berkata kepada Zuan, setelah kejadian ini, surga telah mencapai kesepakatan untuk memutuskan jalur antara surga dan bumi sepenuhnya, untuk sepenuhnya memisahkan alam fana dan surga. Kita harus mengikuti keinginan surga dan pergi. Adik kecil, kami yakin kita akan bertemu lagi. Begitu mereka selesai berbicara, cahaya yang sangat kuat menyebar ke seluruh dunia. Spirit Mountain tampak tertutup lapisan film tembus pandang. Kemudian, para dukun menghilang tepat di depan mata kelompok itu. Ketika cahaya itu berlalu, gunung roh masih berada di depan mereka, dan tanaman-tanamannya tidak terlalu berbeda dari sebelumnya, tetapi Zuan tahu bahwa itu tidak lagi gunung roh seperti sebelumnya. Energi yang melimpah telah menipis, dan tidak lagi terasa terlalu berbeda dari gunung biasa di dunia sebelumnya. Dia tidak dapat merasakan banyak aura misterius dan tersembunyi di gunung roh lagi. Bukan hanya gunung roh, seluruh daratan juga telah berubah total. Misalnya, air lemah tidak lagi terbatas, dan malah berubah menjadi sungai biasa yang lebar. Zuan merasa khawatir. Tempat ini jelas terlihat sama dari luar, tetapi hakikat sangat berbeda. Seperti perbedaan antara dunia nyata dan dunia ilusi. Karena kita sudah merilisnya, tidak biasanya membicarakan hal-hal ini, kata Yun Jianyu sambil melihat ke arah gunung harta karun yang jauh. Haruskah kita pergi ke sana dan melihatnya? Yang lainnya tentu saja tahu apa yang sedang dibicarakannya. Zuan berkata, jalan antara surga dan bumi telah terputus sepenuhnya. Gunung roh ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mungkin tidak ada lagi obat abadi yang bisa ditemukan, kan? Kau benar. 10 dukun gunung roh berkata bahwa obat abadi itu hilang setelah Gu bersekongkol melawan Bao Jiang, kata Yan Suehen. Cek, mungkin mereka sengaja menyembunyikannya. Lagi pula, dimanapun obat abadi berada, selalu ada tanaman dan ramuan ajaib. Bahkan jika energinya telah hilang, mungkin ada sesuatu yang tertinggal. Jika kita menemukan beberapa tangkai saja, itu akan sesuai dengan waktu kita. Yun Jianyu tidak ingin menjelaskan lebih lanjut setelah mengatakan itu. Dia menendang tanah, lalu melesat dengan cepat ke arah Gunung Precious. Yang lainnya juga sedikit tergoda. Dengan Yun Jianyu memimpin jalan, mereka segera mengikuti. Namun, mereka mendapati Yun Jianyu dengan ekspresi penuh kekecewaan. Meskipun masih ada beberapa ramuan spiritual yang tersisa, bagi orang-orang seperti dia dan Yan Suehen yang merupakan penguasa sekte kekuatan besar, ramuan itu tidak terlalu berharga. Sepertinya dunia ini benar-benar telah berubah, kata Zuan pelan. Dia sudah menduga hal itu akan terjadi. Kemudian, dia menatap puncak yang anggun, Gunung Dewi, dan berkata, mari kita lihat ke sana. Sebelumnya, 10 dukun gunung roh pernah menyebutkan bahwa putri ketiga Kaisar Api, Yao Ji, tinggal di sana. Lebih jauh lagi, ketika dia mengerahkan busur pembunuh matahari, dia merasakan aura aneh yang mengawasi segala sesuatu dari Gunung Dewi. Rasanya kau hanya ingin pergi karena kau mendengar ada wanita cantik di sana, kan? Yan Suehen bertanya, tak berdaya menahan diri untuk menatapnya tajam. Yun Jianyu tertawa dan menambahkan, kali ini aku setuju dengan wanita bertubuh batu ini. Yu Yanluo menatap Yan Suehen. Bukankah seharusnya aku yang mengatakannya? Kedua kakak perempuan ini semakin dekat dengan iklan oleh Pub Future. Meskipun demikian yang mereka berdua katakan, mereka tetap pergi untuk melihat-lihat Gunung Dewi. Sayangnya, meskipun puncak gunung itu masih ada, Sang Dewi telah pergi tanpa jejak. Jadi, itulah yang dimaksud 10 dukun gunung roh ketika mereka mengatakan bahwa langit dan bumi telah terpisah, kata Yan Suehen sambil mendesah panjang. Dia akhirnya mengerti mengapa, setelah bertahun-tahun, tidak ada satupun petualang yang dapat mencapai keabadian meskipun ada begitu banyak jenius. Yun Jianyu sedikit lebih optimis, katanya, tidak apa-apa, kita tahu bahwa dunia ini memang memiliki makhluk abadi. Itu bukan hanya konsep abstrak seperti sebelumnya.
Yan Suehen juga merasa sedikit terinspirasi, menjawab, kamu benar. Semuanya adalah novelis yang sedang diuji di novelbind.com. Hanya itu saja yang membuat perjalanan ke wilayah tak dikenal itu berharga. Ekspresi Zuan tiba-tiba berubah. Dia berkata, tunggu, jika semua makhluk seperti dewa ini telah menghilang, bagaimana dengan Sun? Para wanita merasa beban pikiran mereka semakin berat. Kutukan boneka yang menderita Zuan belum terselesaikan. Jika Sun menghilang bersama 10 dukun gunung roh, apa yang akan mereka lakukan? Oleh karena itu, kelompok itu tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka dan bergegas menuju Gunung Jiwi. Walaupun mereka semua sangat lelah, mereka tetap tidak berani melakukannya. Zuan menginjak roda api angin dan terbang di udara sambil memegang tangan ketiga wanita itu. Setelah mengalami begitu banyak hal bersama, mereka sudah terbiasa dengan tingkat pendekatan fisik seperti itu dan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang setelah jalur antara langit dan bumi terputus, banyak fenomena aneh yang alami juga telah menghilang. Bahkan monster yang menakutkan dan pembudidaya yang kuat telah menghilang. Dunia telah menjadi jauh lebih normal. Mereka melewati Bluefield Pond, Ferocious Water, Field of Longevity, Dongting Lake, Mulberry Forest, Wickwater, dan tempat-tempat lain seperti itu, tetapi tidak sesulit sebelumnya. Mereka dengan cepat tiba di selatan Gunung Jiwi, mendarat di depan makam Sun. Sebelum mereka sempat mengatakan apapun, sosok samar muncul dengan cepat dan berkata, kau tidak mengecewakanku sama sekali. Kau tidak hanya menyelesaikan jalan heroik Yi, kau juga memperoleh persetujuan atas senjata suci. Zuan menghela napas lega saat melihat Sun masih di sana. Dia bertanya, apakah senjata suci yang kamu bicarakan ini adalah busur pembunuh matahari? Benar, katanya, terdengar agak jauh. Suaranya tidak stabil sebelumnya. Iklan oleh Pub Future, tapi busur pembunuh matahari ini jelas berada di tangan putra mahkota gagak emas. Dia juga ada di dunia ini, jadi bagaimana bisa ada dua busur pembunuh matahari? Tanya Zuan. Dia sebelumnya menyebutkan bahwa dia ditangkap oleh Kaisar Iblis dan putranya, dan kutukan boneka yang dimilikinya juga berasal dari Kaisar Iblis. Mengenai busur pembunuh matahari, dia telah melihat putra mahkota gagak emas menggunakannya dengan matanya sendiri. Meskipun ada beberapa perbedaan kecil, itu jelas merupakan senjata yang sama. Tentu saja, perbedaan terbesar adalah bahwa anak panah putih itu tampaknya sama sekali berbeda. Mereka jauh lebih kuat. Siapa bilang ada dua hal yang bisa hidup berdampingan? Jawab Sun sambil terkekeh. Dengan tingkat pelatihanmu saat ini, sulit dipercaya untuk menjelaskan alasannya melalui kata-kata. Suatu hari, kamu akan mengerti dirimu sendiri. Zuan mengumpat dalam hati, tetapi Yan Suehen dan Yun Jianyu menunjukkan ekspresi serius. Kata-kata Sun telah memberi mereka sedikit pencerahan, tetapi sulit bagi mereka untuk memahami apa sebenarnya itu. Yu Yanluo segera berkata, kita telah menyelesaikan jalan kepahlawanan Yi sesuai dengan kesepakatan kita. Dan memperoleh pengakuan dari senjata suci itu. Sekarang, kamu harus menepati janjimu dan membatalkan kutukan bonekanya, kan? Yan Suehen dan Yun Jianyu juga segera melihat ke arah Sun. Yan Suehen khususnya merasa bersalah. Dia tidak begitu perhatian terhadap Zuan seperti Yu Yanluo. Namun, dia segera menyadari bahwa Zuan bahkan bukan kekasihnya, jadi mengapa dia harus begitu peduli? Aku tidak bisa membantunya membatalkan kutukan dalam kondisiku saat ini, kata Sun sambil mendesah. Alis Zuan terangkat. Ia menghunus busur pembunuh matahari dan mengarahkannya ke Sun, sambil bertanya, mungkinkah kau ingin merasakan kekuatan senjata suci ini? Kebetulan aku masih punya satu anak panah lagi. Meskipun status Sun di zaman dahulu sangat hebat dan kekuatannya sesuai dengan statusnya, dia sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan Zuan baru saja menembak jatuh 9 matahari. Mengapa Zuan takut padanya? Sosok itu terdiam sesaat, tetapi kemudian terkekeh pelan dan berkata, seperti yang diharapkan, setelah menyelesaikan jalan kepahlawanan, kau menjadi jauh lebih berani. Namun, kau tidak perlu mengancamku. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zuan baru menyadari bahwa itu benar. Suara dan sosok Sun jauh lebih samar dari sebelumnya, seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Terpisahnya langit dan bumi telah memengaruhiku. Namun, bahkan tanpa itu, aku tidak akan mampu bertahan hidup selamanya, kata suara itu dengan nada masam. Kemudian, ia berkata kepada yang lain, kalian tidak perlu merasa begitu khawatir.
Meskipun aku tidak dapat secara pribadi membantu kalian menghilangkan kutukan boneka, aku tahu seseorang yang dapat melakukannya. Kau ingin menipuku agar melakukan hal lain untukmu. Zuan mencibir. Melakukan begitu banyak pekerjaan tanpa hasil sungguh bukan hal yang menyenangkan. Kau hanya khawatir tanpa alasan. Kau tidak perlu membantuku melakukan apapun, kata Sun yang masih bingung. Bagaimana dengan saat kau mengatakan kita harus mengalahkan Yu sebelumnya? Yun Jianyu bertanya dengan waspada. Sun telah dengan jelas mengatakan bahwa mereka harus menggunakan senjata suci untuk mengalahkan Yu, namun sekarang, dia bahkan tidak menyebutkannya lagi. Dia merasa ada yang aneh. Karena kamu sudah mendapatkan busur pembunuh matahari, tidak perlu khawatir tentang yang lainnya. Kamu akan mengerti nanti. Baiklah, sudah waktunya bagiku untuk beristirahat selamanya, kata Sun. Dia perlahan menghilang, hanya meninggalkan satu kalimat terakhir yang panjang dan bertele-tele. Pergilah ke tempat bernama Nanchao. Ada seseorang di sana yang dapat membantumu dengan kutukan bonekamu. Zuan mengerutkan kening. Nanchao, mengapa nama ini terdengar agak familiar? Bab 1454, persis sama. Di mana Nanchao? Zuan mencoba bertanya, tetapi Sun sudah menghilang tanpa jejak. Dia dan yang lainnya terdiam sesaat. Cepat dan lihatlah. Sepertinya ada peta di sini, seru Yan Suehen setelah beberapa saat. Ternyata dia sudah masuk ke dalam dan melihat-lihat makam tua itu. Kelompok Zuan segera menyusul masuk. Sebagai seorang kaisar, makam Sun seharusnya sangat besar. Namun, ketika mereka masuk ke dalam, mereka hanya melihat ruang singgasana biasa. Ada banyak benda pemakaman di dalamnya, tetapi sayangnya, semuanya sudah membusuk karena dimakan waktu. Yan Suehen berada di dekat peti matinya. Tidak ada mayat di dalamnya, seolah-olah Sun tidak pernah ada. Zuan bahkan bertanya-tanya apakah orang itu benar-benar tidak mati. Sementara itu, Yan Suehen sedang menatap diagram di permukaan hewan peliharaan mati. Dibandingkan dengan benda-benda lain di ruang tamu yang tampaknya telah usang oleh waktu, gambar yang sederhana dan kasar itu tampak cukup baru, seolah-olah yang baru saja digambar belum lama ini. Ada beberapa karakter yang tidak dikenal oleh ketiga wanita itu. Namun, Zuan tahu bahwa itu adalah nama-nama kuno. Dia membacanya. Dia belum pernah mendengar beberapa di antaranya sebelumnya, yang lainnya yang pernah dia dengar. Mungkin lokasi tempat-tempat di dunia ini. Selanjutnya, ada daerah yang telah dilingkari, dan di dalamnya tertulis karakter untuk Nanchao. Ketika mendengar Nanchao, Yan Suehen berkata, peta ini mungkin sudah lama digambar oleh Sun. Setelah dunia berubah, dia mungkin khawatir tidak akan bertahan sampai kita dapat menemukan dan meninggalkan petunjuk ini. Ternyata petunjuk ini memang berguna. Yu Yanluo menghela napas lega ketika mendengar bahwa ada harapan untuk membatalkan kutukan boneka Zuan. Senyum tipis muncul di wajah cantiknya saat dia berkata, sepertinya Sun ini bisa dianggap sebagai orang baik. Orang baik apa? Yun Jianyu mencibir. Orang itu bahkan tidak melakukan apa yang dijanjikannya kepada kita. Bagaimana dengan obat abadi? Dia tidak mengatakan apapun. Dengan kutukan boneka Little An, dia bahkan membuat kita berlarian lagi. Kita bahkan tidak tahu apakah itu bisa diperbaiki. Yang lain merasa sedikit putus asa. Kemungkinannya memang besar, namun, Zuan lebih optimis. Saya menjawab, haha, setidaknya kita punya beberapa petunjuk, kan? Selain itu, kita sudah memperoleh cukup banyak informasi mengenai obat abadi. Namun, sekarang langit dan bumi telah terpisah, obat abadi tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Iklan oleh Pub Future, melihat semangatnya yang tak kunjung padam, Yun Jianyu menghela napas lega dan berkata, itu masuk akal. Kemudian, mereka berangkat lagi, mencari Nanchao sesuai dengan petunjuk pada peta. Sepanjang jalan, para wanita itu membicarakan tentang masalah, jalan surga dan bumi. Temukan bab baru di n0vl.com. Yun Jianyu berkata, awalnya, aku mengira bahwa jalur langit dan bumi adalah jalan yang nyata, tetapi dari situasi yang kami saksikan di Gunung Roh dan pengalaman kami, tampaknya bukan itu masalahnya. Aku merasa seolah dunia langsung terbelah menjadi dua, Yan Suehen menambahkan. Dia mulai mendiskusikan segala macam kemungkinan dengan Yun Jianyu. Yu Yanluo terus mengangguk sambil tersenyum. Awalnya dia bisa mengerti apa yang mereka bicarakan, tetapi lama-kelamaan, pembicaraan mereka semakin mendalam. Dia hanya bisa berpura-pura mengerti.
Dia sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan, yang membuatnya bingung. Sementara itu, Zuan menggunakan beberapa teori dari film dan game di dunianya sebelumnya untuk membandingkan catatan dengan mereka. Benar saja, para wanita cantik itu sangat terkejut, merasa bahwa deskripsinya cukup tepat. Mereka semakin mengaguminya. Meskipun orang ini agak mesum dan bertindak agak tidak tahu malu, aku tidak menyangka pengetahuannya begitu luar biasa. Zuan mendesah dalam hati. Tidak heran para kaisar di dunia sebelumnya senang menyebut diri mereka sebagai putra surga. Dia merasa bahwa itu tidak lebih dari tahayul feodalistik, sesuatu yang mereka gunakan agar kekuasaan monarki lebih kuat di tangan rakyat. Sekarang, tampaknya mereka tidak berbohong. Baik Yao dari golongan kaisar putih maupun Sun dan Yu dari golongan kaisar hitam, mereka memang merupakan keturunan kaisar surgawi di dunia fana. Para kaisar Xia, Sang, Zhou, dan bahkan Qin kurang lebih memiliki garis keturunan yang dapat ditelusuri kembali ke garis keturunan tersebut. Itulah sebabnya menyebut diri mereka sebagai putra surga sama sekali bukan masalah. Para kaisar berikutnya secara alami juga terus menggunakan gelar itu. Begitu saja, kelompok itu mengikuti peta dan menemukan Nanchao. Daerah itu dipenuhi gunung dan danau, tanah dengan bukit-bukit hijau dan air yang jernih. Kelompok itu berjalan santai di tempat itu selama setengah hari, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Apa yang Sun bicarakan? Apakah kita harus menemukan semacam harta karun di Nanchao? Atau apakah itu monster yang dapat membantu kita membatalkan kutukan boneka? Yun Jianyu berkomentar dengan tidak sabar. Yan Suehen dan Yu Yanluo juga bingung. Mereka juga tidak punya ide. Namun, Zuan teringat sesuatu. Ia teringat di mana ia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Karena itu, ia memanggil Mosi. Bukankah salah satu keahliannya bernama, Selamat Tinggal, Nanchao? Iklan oleh Pub Future. Seorang wanita cantik berkulit sawo matang yang mengenakan pakaian kulit muncul. Otot perutnya yang terbuka, serta kakinya yang panjang dan sehat, membuat tiga wanita cantik lainnya terkesima. Jantung Yan Suehen mulai berdetak kencang. Mengapa Zuan tiba-tiba memanggil Mosi? Sebelumnya, untuk menghadapi cinta itu lebih padat dari emas, Zuan telah menunjukkan padanya wanita yang dipanggil sebelumnya. Yun Jianyu tidak terlalu terkejut, karena dia pernah melihat Daji sebelumnya. Dia berpikir, orang ini benar-benar mesum. Bahkan makhluk yang dipanggilnya sangat cantik. Aku benar-benar merasa khawatir dengan masa depan muridku yang konyol ini. Yu Yanluo dan Zuan lebih dekat, jadi wajar saja jika dia tidak terlalu terkejut. Dia hanya penasaran mengapa Zuan tiba-tiba memanggilnya. Zuan tidak menjelaskan apapun. Sebaliknya, dia menatap Mosi. Mosi awalnya agak terkejut, tetapi ketika melihat sekelilingnya, tanpa sadar dia memiringkan kepalanya ke satu sisi, tampak bingung. Dia sepertinya teringat sesuatu. Kemudian, tanpa mengatakan apapun, dia berjalan menuju bagian tertentu dari gunung itu. Ikuti dia, seru Zuan sambil melambaikan tangan ke arah tiga wanita itu agar mengikutinya tanpa bersuara. Mosi berjalan perlahan pada awalnya, tetapi akhirnya, ia mulai bergerak semakin cepat. Ia melompati hutan seperti macan tutul yang cantik. Untungnya, Zuan dan yang lainnya telah pulih sedikit di sepanjang jalan, jadi mereka tidak tertinggal. Begitu saja, kelompok itu mengikutinya melalui beberapa tikungan dan belokan di hutan. Tiba-tiba, pemandangan terbuka, memperlihatkan sebuah lembah yang dipenuhi kicauan burung dan bunga-bunga harum. Mereka mendesah takjub, Ki di dalam hampir setara dengan waktu sebelum jalur langit dan bumi terputus. Suara-suara aneh terdengar dari belakang mereka. Kedengarannya agak tidak mengenakan, tetapi tidak sampai melengking dan menjengkelkan. Bahkan, tampaknya ada sedikit irama di balik suara-suara itu. Ini, seru Yun Jianyu. Dia merasa suara itu agak familiar, tetapi dia tidak bisa menebaknya. Yu Yanluo dan Yan Suehen jelas memiliki pemikiran yang sama. Mereka memiliki ekspresi bingung. Itu suara sutra yang robek, kata Zuan. Dia melihat ke arah Mosi, berpikir, apakah itu benar-benar seperti dugaanku? Tak lama kemudian, Mosi memasuki lembah. Di dalamnya terdapat sebuah paviliun dengan kain sutra warna-warni yang menyelimutinya. Seolah-olah mereka telah memasuki toko pewarna kain. Sementara itu, di tengah paviliun tersebut terdapat keindahan yang luar biasa. Dengan kultivasi mereka, kelompok itu segera melihat apa yang dilakukan wanita itu.
Dia sedang merobek kain sutra tepat di samping telinganya. Saat dia mendengarkan suara robekan itu, secercah kegembiraan muncul di wajahnya. Ada banyak sekali serpihan kain berserakan di sekelilingnya. Ketiga wanita itu berpikir, wanita ini pasti sudah gila. Dia merobek sutra hanya untuk bersenang-senang. Siapa yang waras yang akan melakukan hal seperti ini? Namun, tubuh mereka tiba-tiba menegang. Rasa dingin menjalar di punggung mereka saat mereka akhirnya mengenali sosok wanita itu. Dia sebenarnya sama dengan Mo Xi-nya Zuan. Bab 1455, Tubuh dan Jiwa Bersatu Kembali. Cara berpakaian wanita itu memancarkan estetika yang liar dan tidak teratur. Kain yang diikatkan di dada hanya membuatnya tampak lebih mengesankan, dan pinggangnya tidak tampak lembut dan tidak longgar pada wanita lain, sebaliknya, dia tampak penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Di antaranya dan pantatnya yang kencang serta kakinya yang panjang, kesan yang dipancarkannya adalah semangat dan keaktifan. Namun, penampilannya tidaklah kasar, sebaliknya, dia tampak sangat cantik. Meskipun penampilannya luarnya gagah berani dan tangguh, ia juga memiliki sisi yang menawan. Ketertarikan Yu Yanluo dan para wanita lainnya muncul karena fakta bahwa wanita cantik itu sebenarnya sama persis dengan yang dipanggil Mo Xi Zuan. Pandangan mereka berpindah-pindah antara wanita itu dan Mo Xi, sebelum akhirnya menyadari bahwa memang ada perbedaan. Ekspresi mata Mo Xi agak lamban dan jauh, sementara tatapannya wanita ini sangat cerdas, dan bahkan sedikit genit. Wanita itu akhirnya menyadari kehadiran kelompok itu. Dia berteriak sambil mencibir, siapa yang berani menggangguku dalam kondisi pikiranku yang anggun ini. Suaranya agak centil, tetapi juga memiliki aura yang cakap dan berpengalaman. Sangat cocok dengan penampilan luarnya. Keadaan pikiran yang elegan. Yu Yanluo dan wanita lainnya mengulanginya dengan ekspresi aneh. Apakah maksudmu merobek sutra? Hobi aneh macam apa itu? Bahkan orang sekaya Yu Yanluo mengerutkan kening ketika melihat wanita lain merobek sutra berharga seperti itu. Sungguh pemborosan yang sangat besar. Wanita itu mencengkeram tangannya, dan semua sutra di sekitarnya terbang ke satu sisi sehingga tidak menghalangi kepemilikannya. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat Mo Xi di sisi lain, membuatnya tercengang. Zuan berteriak dalam hati dan segera memanggil Mo Xi. Namun, wanita itu sudah melihatnya. Alisnya terangkat dan dia berteriak, berani sekali. Beraninya kau membuat boneka seperti itu. Kau dari klan dukun atau klan hantu? Zuan menggigil. Apakah kedua klan itu punya metode pembuatan boneka? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu lagi, karena sutra yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya. Wanita ketiga itu terkejut. Wanita lain sangat cantik, namun pada saat itu, kekuatan yang ditunjukkannya benar-benar mencapai tingkat keabadian bumi. Apakah keabadian bumi tidak lebih dari sekedar anjing di sini? Tentu saja, mereka tahu itu karena mereka berada di wilayah tak dikenal. Lagi pula, mereka bahkan pernah melihat dewa, jadi tak heran jika ada yang terkejut dengan kemunculan makhluk abadi di bumi. Zuan segera menghindar, namun, sutra itu seperti memiliki mata, menghalangi jalan keluar. Dalam sekejap, anggota tubuhnya terbungkus sutra, dan tubuhnya melayang di udara seperti karakter Da. Ah Su, ketiga wanita itu berteriak kaget dan segera berlari ke depan untuk menolongnya. Tiba-tiba, semburan api keluar dari tubuh Zuan, membakar sutra menjadi abu dan memungkinkan dia melarikan diri. Alis wanita itu terangkat lagi. Dia hendak menyerang ketika Zuan dengan cepat memanggil Mo Xi lagi, berseru, dia bukan boneka yang kubuat, melainkan seseorang yang kutemui. Dia temanku, iklan oleh Pub Future. Wanita satunya mengerutkan kening saat melihat itu, tetapi dia tidak menyerang lagi. Namun, Yan Suehen dan yang lainnya tetap waspada, siap bertarung bersama Zuan kapan saja. Sosok wanita itu berkedip, dan sedetik kemudian, dia langsung muncul kembali di samping Mo Xi, mengamatinya dengan saksama. Zuan berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan. Sekarang, Mo Xi bertemu dengan jati dirinya yang sebenarnya. Tidak heran Sun menyuruhnya datang ke Nancao. Ternyata Mo Xi ada di sini. Keahliannya kebetulan bisa digunakan untuk memutuskan segala macam kontrak. Kutukan boneka, Kaisar Iblis juga merupakan semacam kontrak. Namun, Mo Xi berasal dari zaman setelah Sun, jadi mengapa Sun tahu tentang keberadaannya? Mungkinkah karena mereka semua berada di dunia yang sama, dan Sun kebetulan melihatnya saat berkeliaran? Terlebih lagi,
Dia telah membaca berbagai macam novel fiksi ilmiah di dunia sebelumnya yang mengatakan bahwa dua salinan orang yang sama tidak mungkin ada di dunia yang sama. Jika mereka bertemu, ada kemungkinan besar mereka akan hancur. Namun, kedua mosi saling menatap satu sama lain, namun tampaknya tidak ada yang aneh terjadi. Segala macam pikiran memenuhi benaknya. Sementara itu, wanita lainnya juga terkejut melihat seseorang yang tampak persis seperti dirinya. Awalnya dia mengira itu adalah boneka, tetapi setelah diamati lebih dekat, ternyata bukan. Bukankah mereka benar-benar identik? Mengapa dia tidak memiliki jiwa? Tanya wanita itu. Tingkat kultivasinya luar biasa dan dia segera menyadari apa yang aneh tentang Mosi. Aku juga tidak tahu. Dia seperti ini saat aku melihatnya, jawab Zuan. Dia berpikir sebentar sebelum bertanya, mungkinkah jiwanya ada di dalam dirimu? Wanita itu langsung marah besar dan membentak, anak nakal sialan, apa kau mau mati? Anda telah berhasil menipu Mosi untuk plus 444 plus 444 plus 444. Saat melihat nama itu, Zuan berpikir, benar-benar Mosi, sesuai dugaan. Hah, sepertinya aku bisa merasakan sedikit jiwa yang tersisa di dalam dirinya. Itu memang aku, kata wanita itu sambil mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan dan meletakkannya di Mosi, seolah-olah dia sedang mencoba membaca ingatannya. Ekspresinya langsung berubah drastis. Kemudian, dia menatap Zuan dengan minat yang meningkat. Zuan tidak tahu apa yang telah dilihatnya, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak pernah melakukan hal buruk kepada Mosi. Dia berkata, yang ingin kukatakan adalah dia mungkin, bagaimana kau akan berakhir di masa depan. Kau mungkin telah menemukan sesuatu yang menyebabkan jiwamu menghilang, mengubahmu menjadi seperti ini. Wanita itu mengerutkan kening. Kali ini, dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Dia tampak sedang memikirkan bahaya macam apa yang mungkin akan dihadapinya, bahkan sampai kehilangan jiwanya. Zuan tiba-tiba menyadari masalah itu juga. Mengapa Mosi bisa hidup begitu lama? Bahkan Sun telah lenyap menjadi ketiadaan, namun dia masih di sini, dan masih sangat kuat. Dia jelas bukan makhluk abadi. Wanita itu melambaikan tangannya. Zuan merasa seolah-olah benang yang terhubung dengannya telah putus, dan dia kehilangan koneksinya dengan Mosi. Dia terkejut dan marah, berseru, apa yang kamu lakukan? Iklan oleh Pub Future, tentu saja mengambil kembali tubuhku. Jawab wanita itu sambil menatapnya dingin. Siapa tahu hal-hal tercela apa yang akan kau lakukan jika kau terus bersamanya. Zuan terdiam. Yu Yanluo dan Yun Jianyu ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani. Zuan sudah memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitarnya. Kehilangan satu bukanlah masalah besar. Namun, Yan Suehen panik. Ini terkait dengan apakah skill cinta lebih kokoh dari emas akan hilang atau tidak. Jika Zuan kehilangan Mosi, bukankah itu berarti dia tidak punya harapan lagi? Zuan hampir muntah darah. Dia benar-benar kehilangan banyak hal kali ini. Bukan saja dia tidak memperoleh apapun, dia bahkan kehilangan seorang Valkyrie. Sun, bajingan sialan itu. Dia memutuskan untuk bertarung, tetapi wanita itu menatapnya, seolah tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia membentak, apa, kamu ingin bertarung? Zuan akhirnya kembali berpikiran jernih. Bahkan jika mereka bekerja sama dan menggunakan semua kartu truf mereka, mereka hanya bisa menang tipis. Mereka bahkan bisa mati di sini. Tidak perlu melakukan sejauh itu hanya untuk seorang Valkyrie. Terlebih lagi, sekarang kontraknya dengan Mosi telah diputus, tidak akan ada gunanya bahkan jika dia menangkapnya kembali. Dia tidak bisa menyuruhnya melakukan apapun lagi. Dia hanya bisa berkata, karena kau mengambil sesuatu dariku, tolong bantu aku dengan sesuatu. Aku terkena kutukan boneka, dan juga, jantung Yan Suehen hampir copot dari dadanya. Jika Yun Jianyu dan Yu Yanluo mengetahuinya, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri sosial? Untungnya, wanita itu memotong ucapannya, aku mengambil kembali tubuhku sendiri, jadi aku tidak berutang padamu. Mengapa aku harus membantumu? Zuan terdiam. Ketika dia melihat ekspresi marah Zuan, wanita itu berkata, baiklah, kurasa kau telah membantuku, jadi aku akan memberimu kesempatan. Jika kau dapat membantuku menemukan Yi Yin, aku akan setuju untuk membantumu. Zuan sekarang benar-benar kesal. Orang-orang ini terus memerintahnya untuk melakukan banyak hal tanpa menepati janji mereka. Dia hendak protes ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Yi Yin,
Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Yi Yin masih di dunia ini? Itu, aku tidak tahu. Jika aku bisa menemukannya, mengapa aku butuh bantuanmu? Jawab wanita itu, lalu mengucapkan tangannya untuk mengusir mereka. Saya sudah tahu syaratnya. Terserah apakah kau mau melakukannya atau tidak. Setelah mengatakan itu, dia menjadi benar-benar fokus mempelajari Moshi. Seolah-olah dia sedang menyentuh tubuhnya sendiri. Dia tampak agak bergerak, dan bahkan tangannya sedikit gemetar. Berita terbaru dipublikasikan di End Novel and Co per meter. Yun Jianyu diam-diam berkata kepada Zuan, seorang wanita kecil, bukan tubuh fisik, melainkan jiwa. Dia mungkin adalah jiwa yang hilang dari pelayan wanitamu itu. Zuan terkejut. Wanita ini hanya berjiwa. Tidak heran tidak ada hal aneh terjadi saat dia bertemu Moshi. Itu karena mereka adalah orang yang sama, satu tubuh, satu jiwa. Setiap tindakan wanita itu terlalu realistis, sampai-sampai dia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Tapi sekarang setelah mereka berinteraksi begitu dekat, tidak mungkin luput dari perhatian seorang Grandmaster seperti Yun Jianyu.